Saya Nicholas Ja, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Dang, Kabupaten Nagekio. Bersama fasilitator Yani Ruis Ngobanago, SPD, dan pengajar praktik Maria Margareta ala Kokue Mugi, SPD. Video ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu terkait dengan diseminasi pemahaman konsep-konsep inti budaya positif. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mama Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru Hebat, Pak Iston selaku Guru Penggerak Angkatan 9, dan juga Bapak Ibu Guru Hebat yang saat ini berada di ruangan ini demi memenuhi undangan dari Pak Iston dalam rangka mensosialisasi penyebaran pemahaman konsep-konsep budaya positif. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas segala berkat dan perlindungannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai dengan acara, mari kita mengajak Tuhan untuk bersama kita. Untuk itu, Pak Benya, bagian kesempatan saya berikan untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Guru, mari kita berdiri. Siapkan dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, puji serta syukur kami berikan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan mengikuti kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh saudara kami Paniko. Bimbinglah dan sertailah kami dalam kegiatan ini agar kegiatan ini dapat berguna bagi lembaga keislaman dan anak-anak yang kami ada. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Acara yang berikut sambutan singkat dari Mama Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semangat pagi. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik, yang saya banggakan saudara saya Nicholas yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak hebat. Juga yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang sudah menjadi guru penggerak hebat untuk lembaga SD Dang. Syukur bahwa hari ini kita diberikan waktu kesehatan sehingga kita boleh melaksanakan satu kelas kita dengan aksi nyata budaya positif. Oleh karena itu, mari dengan budaya positif, aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu hebat, kita ikuti proses ini secara baik dan kita terapkan kepada peserta didik yang menjadi generasi penerus. Dengan semangat, dengan guru penggerak, Bapak Ibu hebat, mari kita tingkatkan, mari kita aplikasikan nyata dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita persembahkan dalam lembaga SD Dang. Oleh karena itu, kepada
Pak Icon, saudara ini kita lanjutkan terus, kami siap untuk mendukung untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Yang berikut, waktu sepenuhnya kita serahkan ke Pak Icon untuk melakukan sosialisasi tentang penyebaran pemahaman konsep-konsep inti budaya positif. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Pak Icon. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan bimbingannya kita semua diberi kesempatan dalam keadaan yang sehat walafiat di tempat ini guna melaksanakan satu kegiatan, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Mama Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya ruangan waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, terima kasih pula untuk rekan-rekan guru hebat sekalian yang telah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin kegiatan ini menyita waktu Bapak Ibu sekalian, mengganggu aktivitas keseharian, apalagi kita sekarang ini lagi proses ujian. Oleh karena itu saya mohon maaf dan izinkan saya untuk melakukan kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baik, Bapak Ibu, memang kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya, tetapi yang saya harapkan lebih yaitu kita dapat belajar bersama untuk memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif dalam keseharian kita kepada peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu, bagaimana semangat? Ya, kita hari yang perlu tanya. Baik, untuk memberikan semangat Bapak Ibu, oke, ini jangan hari ini jangan luar biasa. Sekolah penggerak, ya, lagi sekolah penggerak, ya, oke. Baik ya, kegiatan ini kita mulai penyebaran pemahaman konsep-konsep inti budaya positif. Tanggal 7 Juni 2024. Baik Bapak Ibu, ini saya punya pertanyaan pengantar buat kita sebelum kita lanjut ke materi atau konsep-konsep inti. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Coba katakan yang setuju. Saya ulang ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Coba katakan yang tidak setuju. Oh ya, 5. Oke, yang setuju katakan yang setuju. Oh ya, coba aja. Baik, terima kasih. Oh ya, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju, semuanya setuju. Oke, baik. Yang ketiga, guru memberikan solusi dari setiap permasalahan siswa. Setuju atau tidak? Guru memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Oke, baik. Berapa ya? Berapa? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju ya? Baik. Selanjutnya,
guru sama dengan manajer. Setuju tidak? Ngomong itu ya? Teman-teman lain? Tidak setuju ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Kesemuanya ini akan kita pelajari ke depannya. Yang akan kita pelajari hari ini dan ke depannya itu kita akan pelajari. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar bersama tentang yang pertama disiplin kognitif, yang kedua tentang perubahan paradigma belajar. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikut kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana hukuman dan penghargaan. Ya, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang segitiga institusi. Baik Bapak Ibu, mungkin kata yang asing bagi kita adalah yang mana? Yang terakhir ya, segitiga institusi ya. Ya ini agak sedikit asing ya untuk kita. Ya, saya juga baru mengenal segitiga institusi di dalam pendidikan guru besar. Ya, sebelumnya saya belum pernah kenal yang namanya segitiga institusi. Baik, semuanya itu nanti akan kita kupas tuntas di kegiatan kita hari ini. Ya, selanjutnya. Ya ini perubahan paradigma belajar ya. Ya ini miskonsepsi tentang kontrol. Baik, untuk mengawali ini Bapak Ibu, Bapak Ibu coba saling berhadapan dengan teman-teman. Cukup dua-dua. Coba ambil makanan yang teman. Dua-dua. Selain nama sekolah ibadah. Ya. Coba ambil makanan. Sudah? Oke, silakan berhadapan Bapak Ibu. Ya. Silakan salah satu orang. Silakan memilih salah satu orang. Silakan menutup matanya. Peganglah matanya. Sudah? Peganglah matanya. Ayo lebih dalam. Peganglah matanya lebih dalam. Sekarang coba kepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan salah satu tangan Anda. Oke, tidak? Ya, bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat bermakna untuk kalian miliki. Ya, bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Oke, tidak? Ya, sekarang coba teman yang satu berusaha untuk mengambilnya. Coba teman yang satu berusaha untuk mengambilnya. Ya, itu sesuatu yang berharga ya. Sudah. Oke, ya silakan buka matanya. Ya silakan kembali ke posisi semula. Baik, pertanyaan saya Bapak Ibu. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan ini? Orang yang melakukan kepalan tangan itu, kira-kira dia mengizinkan tidak untuk orang yang mengambil sesuatu itu? Dia mengizinkan tidak? Ya, bisa saja kemungkinan dia membukanya, tetapi dia tidak mengizinkan barangnya itu diambil. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah yang bisa mengontrol diri kita itu hanyalah diri kita sendiri.
Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Baik, distorsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini coba kita refleksi bersama. Apakah selama ini kita terlalu mengontrol murid? Ya, pada hakikatnya itu murid itu tidak ingin dikontrol. Ya, mereka bisa mengontrol diri mereka masing-masing. Baik, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Ya, jadi yang masukkan ini adalah bujukan. Kita membujuk siswa. Ada yang mereka mau dan ada yang mereka tidak mau. Itu yang kita alami ya, Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita mengkritik orang lain atau mengkritik siswa, kita beranggapan itu dapat menguatkan karakter mereka. Dan maka bisa saja terbalik. Ya, jadi kita merubah karakter anak kalau kita mengkritik mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya Bapak Ibu. Ini dalam konteks guru dan murid ya. Kita mempunyai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang itu kita selalu memaksa siswa harus menyesuaikan dengan keinginan kita. Sementara kemauan murid tidak seperti itu. Ya itu yang dimaksudkan. Dan sebenarnya ya ini perubahan paradigma yang dimaksud ya. Perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya, stimulus respon itu faktor yang dipengaruhi dari luar. Ya, kalau teori kontrol itu ya faktor yang dipengaruhi oleh internal itu sendiri ya, atau motivasi intrinsik ya, jelas. Ya, kita lihat yang pertama. Kita mencoba dari stimulus respon, kita mencoba mengubah seseorang agar sependapat dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dipandang satu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, baik itu perilaku tidak baik, baik itu perilaku baik, semuanya memiliki tujuan tertentu. Ya, misalkan anak berbuat salah, anak berbuat sesuatu, pasti dia memiliki tujuan tertentu. Termasuk kita dulu. Kita berbuat sesuatu, pasti kita akan memiliki tujuan yang kita maksudkan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan seperti pemain tadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Sekarang coba kita pikirkan, Bapak Ibu dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda motor. Bapak Ibu menggunakan sepeda motor dari rumah ke sekolah, selalu menggunakan apa? Kalau sepeda motor, menggunakan helm ya. Kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu menggunakan helm? Ya, itu menjaga keselamatan.
Itu yang dimaksudkan. Jadi tanpa dipaksa oleh orang lain, kita berbuat sesuatu berdasarkan dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwa saya menggunakan helm untuk menjaga keselamatan saya, bukan karena memakai helm takut polisi, takut ditilang. Nah, itu bukan yang dimaksudkan. Baik, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi contohnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, selanjutnya model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol model berpikir menang. Jadi kalau di stimulus respon kita berpikir bahwa menang kalah. Jadi guru itu dia selalu menang, siswanya itu selalu kalah. Kita itu kalau teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang. Jadi kita guru menang, siswa pun harus menang. Gitu. Sepakat ya? Ya, baik lanjut. Ya, selanjutnya kita belajar tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu apa yang dipikirkan tentang ada disiplin? Ya, bisa jadi kita berpikir disiplin itu seperti aturan, hukuman, atau sejenisnya. Ya, tidak Bapak. Ya, jadi disiplin ini benar-benar terjadi harus dari diri kita sendiri. Itu yang dimaksudkan dari disiplin. Saya contohkan Bapak Ibu. Kita hendak berangkat ke sekolah. Misalkan di sekolah aturan masuk jam 7.15. Ya 7.15. Tetapi kita harus sampai di sekolah sebelum jam 7.15. Nah, apa yang kita lakukan itu? Apakah itu orang lain yang memaksa kita untuk datang sebelum itu atau dari diri kita sendiri? Ya, pasti ada motivasi yang diciptakan adalah dari diri kita sendiri, ya? Bahwa kalau masih jam 7.15 berarti sebelum itu kita sudah berada di sekolah. Itu yang dimaksudkan dari disiplin. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdapat jangka panjang. Ya, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, kita datang ke sekolah pada waktu, bukan kita mengharapkan hadiah dari kepala sekolah atau dari orang lain yang lebih tinggi dari kita. Tetapi itu benar-benar dari diri kita bahwa kita harus bisa disiplin. Itu dimaksudkan. Atau kita datang ke sekolah pada waktu hanya untuk mau mendapatkan penghargaan. Kan tidak ya Bapak Ibu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, kita bisa temukan dalam keseharian kita. Misalnya apa? Saling menghormati, nilai kebajikan, ya, saling menghargai, tanggung jawab, apa lagi?
ya saling membantu, sopan santun. Nah itu yang maksudnya nilai-nilai kebajikan. Baik lanjut. Ya, maka kata disiplin. Ketika mana kata disiplin, apa yang terbaik di benak? Ya itu dari Pak. Ya, disandingkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat yang utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, dengan kata lain disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Dengan demikian saya simpulkan bahwa disiplin merupakan bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat fungsi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, salah satu nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila yang saat ini tidak akan ada. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya? Ya, baik, yang pertama itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berpendidikan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ya, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan universal lain yang kita temukan dalam keseharian kita, baik di sekolah, di rumah, di mana saja kita berada. Ini kalau kami contoh dari problem pelajar manusia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Baik, lihat di bawah kita Bapak Ibu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya. Yang itu bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan perhatian? Atau untuk mendapatkan uang? Ya, itu Bapak Ibu, kepada refleksi kita. Terkadang hal-hal ini sering kita lakukan. Ya, kita melakukan sesuatu mungkin untuk mencapai atau untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kita dalam sekolah tempat waktu hanya mau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau
Kenapa ada kepala sekolah? Atau karena faktor lain yang mempengaruhi itu. Baik, selanjutnya, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain? Pasti pernah atau ibu? Kita membuat sesuatu yang membuat orang lain senyum. Pernah? Atau setiap hari melakukan musik? Tidak, kan? Ya. Ya, hal ini kita sering lakukan. Tetapi yang kita lakukan itu harus benar-benar dari dalam diri kita, ya. Jangan kita melakukan itu hanya mau orang tersenyum sesaat, setelah itu kembali ke posisi yang normal lagi. Ya, dan ya, Bapak Ibu, ini ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang pertama. Ya, misalnya anak-anak datang ke sekolah, dia datang ke sekolah kan takut ini terlambat, karena dia takut, di pikir hari ini dapatnya di guru yang sangat kejam. Itu karena dia takut mendapatkan hukuman. Nanti kalau lalu pemerintah akan mendapatkan hukuman, betul. Itu motivasi eksternal, itu dari luar. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Misalnya anak-anak di kelas mereka berprestasi. Ada juga yang mereka mau mengharapkan imbalan. Saya juara di kelas supaya mendapatkan uang dari sekolah, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi yang kedua. Ya, motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, ini motivasi yang paling tinggi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya lakukan. Lalu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku yang bersifat internal, bukan eksternal. Ya. Jadi motivasi yang ketiga ini yang harus kita pakai begitu. Ya. Motivasi yang kedua, ya, itu dalam waktu kita coba referensi dulu, ya. Ya, jadi kita pakai motivasi yang ketiga ini. Itu motivasi yang benar-benar dari dalam diri kita, yang motivasi kritik untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kita membuat sesuatu bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau bukan. Kita melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam diri kita, motivasi intrinsik, untuk menciptakan nilai-nilai kebaikan universal. Baik, selanjutnya kalau pertanyaan lebih lagi, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda
apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Baik, satu kesatuan itu bisa refleksi secara berbalik. Ya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran dari guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Alasannya? Kalau ya, alasannya bagaimana? Jawabannya ya, karena kembali kepada fungsi kontrol daripada guru dan motivasi yang berasal dari diri sendiri, terutama yang ketiga tadi, motivasi perilaku manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebuah refleksi yang luar biasa. Ya, jadi Pak Adis menjawab bahwa jawabannya iya. Alasannya kembali ke motivasi yang ketiga tadi. Ya, memang harus kita mulai pelan-pelan menjalankan motivasi yang ketiga ini. Ya. Yang motivasi pertama yang kedua itu kita tinggalkan gagasan ya, kalau itu. Baik, selanjutnya. Ya, yang kedua. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di kelas? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari? Atau yang paling banyak dominan yang mereka lakukan selama ini? Boleh? Dari ketiga motivasi tadi. Ayo teman-teman. Kalau mungkin selama ini yang ya kita jujur saja ya, selama ini mungkin kalau dari saya itu mungkin dari tiga motivasi itu yang selama ini kita lakukan itu mungkin yang lebih nangkep pada motivasi yang pertama itu untuk saya tidak nyaman atau hukuman itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bu Kata. Ya, itu pengalaman Ibu Kata ya. Jadi kebanyakan murid-murid di kelas kami menerapkan motivasi yang pertama. Ini kita bicara konkret ya, pengalaman yang kita alami. Teorinya memang demikian, dan pengalaman yang kita alami seperti yang Ibu Kata sampaikan tadi. Nah, bagaimana cara kita guru untuk kembali ke motivasi yang ketiga tadi? Sekarang kita lanjutkan dengan hukuman dan penghargaan. Ya, ada hukuman tidak akan buat kita ya, Ibu. Selanjutnya, kita perhatikan. Di dalam ayat saya kasih sebuah kasus ya, Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pasti mau menanyakan pertanyaan yang Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri dalam kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, tidakkah Pak Seno tersebut terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, ya? Ya.
Jelas ya, tidak dapat seno alas hukuman. Itu. Baik. Ya, sekarang kita coba membedakan antara hukuman, konsekuensi dan institusi. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman hanya berupa satu arah. Ya, artinya guru memberikan dan siswa itu menerima dan tidak melalui kesepakatan bersama. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bukan hanya berupa fisik saja. Hukuman dalam bentuk psikis atau bebas mulai melalui kata-kata. Kita menggunakan kata-kata cacat anak, itu merupakan hukuman juga. Jadi bukan siswa merasa disakiti dengan tujuan kita, kemudian kita katakan bahwa itu hanya hukuman. Ada juga kadang-kadang kita yang terlalu kasar kepada siswa yang akan menyinggung perasaan, itu tidak juga sampai menghukum siswa. Ya, dari hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalkan anak datang ke sekolah, datang terlambat di sini, guru menyuruhnya lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu namanya hukuman begitu. Lalu contoh apa lagi terkait dengan hukuman? Ya, anak yang ribut dalam kelas disuruh berlutut, itu namanya hukuman. Baik, baik, selanjutnya tentang konsekuensi. Ya, konsekuensi ini bersifat sudah terencana atau sudah disepakati atau dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Umumnya pertemuan konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Baik, konsekuensi juga belajar sanksi, Bapak Ibu. Ya, nanti. Jadi itu yang sudah terencana, ya. Kita sudah sepakati bersama dengan siswa. Kemudian kalau siswa itu melanggar, pasti dapat mendapatkan sanksi. Ya, bedanya hukuman tadi, ya. Hukuman itu tidak terencana, namanya tiba-tiba. Itu. Contoh hukumnya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, contoh dari sebuah sanksi. Ya, dan sampai kalau kita terapkan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, saya coba contohkan, ya. Siswa datang terlalu ke sekolah. Lalu kita berikan sanksi apa? Kita menyuruh mereka menulis di buku pelajarannya, menulis di buku notetnya itu. Saya tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 20 kali atau 10 kali. Itu sebuah konsekuensi. Selanjutnya, ketika jam pelajaran sudah dimulai, siswa terlambat 15 menit misalnya, terlambat masuk kelas. Nah, konsekuensi apa yang harus kita buat? Ya, konsekuensinya adalah dia pada saat jam istirahat itu dia tidak istirahat. Dia menggunakan jam istirahat itu untuk mengerjakan tugasnya yang tertinggal, maka dia tertinggal. Itu konsekuensinya. Ya. Lalu Bapak Ibu, kita coba berikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pada saat pelajaran berjauhan,
ada salah satu siswa yang tidak mengenakan kostum. Lalu kita menyuruh siswa tersebut lari keliling lapangan 10 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya hukuman. Ya, itu hukumannya. Ya, itu. Hukuman bahwa itu bisa bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Bisa ya? Ya. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Dan prosesnya ini, maka pemilihannya melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Baik, Bapak Ibu, pernah dengar kata restitusi? Pernah ya? Ya. Pernah mulai? Ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan ini, ya. Hanya belum tahu istilahnya restitusi seperti apa. Secara praktik tidak pernah. Ya. Jadi kita mengembalikan kondisi anak agar kembali ke kelompok semulanya. Ya, karena dia berbuat salah, kita berusaha melakukan restitusi supaya mereka menyadari kesalahan dan bisa memperbaiki di kemudian hari. Itu yang dimaksudkan dengan restitusi. Ya, kita ada dialog dengan siswa. Nanti sebentar kita akan belajar lagi tentang segitiga restitusi dari materi yang terakhir. Itu yang menjadi kita. Baik, selanjutnya. Ya, ini ciri khas restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki dirinya supaya menjadi lebih baik. Ya, jadi bukan untuk menebus kesalahan. Itu ini kamu tadi sudah berbuat salah, jadi kamu kayak ruang di guru. Kamu tadi itu melakukan kesalahan. Itu bukan nama restitusi. Yang berikut, restitusi dan perbaiki hubungan. Ya, tidak ada sih yang paling berat kita melakukan restitusi. Ya, jadi hubungan keduanya sudah kembali membaik. Yang berikut, restitusi adalah tawaran untuk pasangan. Ini kembali ke motivasi intrinsik tadi. Jadi kita tidak memaksakan siswa untuk melakukan restitusi. Jadi benar-benar berdasarkan dari maksud intrinsik yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, pertanyaan yang bisa diajukan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Jadi kita menggali siswa, kira-kira dia akan menjadi orang yang seperti apa ke depan. Gitu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Jadi kita mengenai kebutuhan dasar siswanya apa? Jadi siswa kebutuhan kita langsung menjawab siswa itu, salah. Jadi kita mengenai dulu kebutuhan dasar. Misalnya dalam kelas, ketika pembelajaran berlangsung, siswa itu malas-malasan. Dia malas-malasan, mengantuk, dan tidak melanjutkan pelajaran yang baik. Ya. Nah, sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya. Misalnya dia, kenapa dia sampai mengatur malas-malasan? Jadi siswa dia akan memberitakan, semalam saya begadang, saya tidur larut malam, saya main HP. Jadi itu bisa menggali kebutuhan dasar siswa. Dan selanjutnya, restitusi mencari restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya.
Restitusi menguatkan. Ya, dan kita membangun penguatan kepada anak. Selanjutnya restitusi berfokus pada solusi. Ya, solusi itu siswa yang menemukan sendiri, ya. Karena kita yang memberikan solusi kepada mereka. Kita bantu mereka agar mereka bisa menemukan solusi mereka sendiri. Sehingga akan membuka motivasi dalam diri mereka mencari bahwa ternyata salah tadi yang terdapat akan memperbaiki dengan cara seperti ini. Gitu. Dan kita guru yang menyalahkan solusi. Baik, selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini sudah. Selanjutnya penghargaan. Ya, Al-Zekwa seorang pakar pendidikan juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengutuk perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, hukuman dan penghargaan menghancurkan potensi. Ya, yang pertama pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa memberikan penghargaan itu dapat memacu motivasi suatu pelaku. Padahal tidak begitu. Ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Ya, selanjutnya penghargaan itu dalam urusan hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Begitu, hati-hati. Penghargaan dapat membuat orang lain merasa iri dan membenci pada orang yang berikan penghargaan. Jadi, bila disaksikan di depan orang banyak, pasti ada perasaan kecil di dalam hatinya orang kecewa. Kok perjalanan kami ini sia-sia, hanya diberikan kepada dia, saya tidak dikasih. Jadi jangan merasa iri dalam hati itu. Ya, betul ya, Mama? Ya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ya, ini mematikan kreativitas. Ya. Jadi murid terlalu mengharapkan penghargaan. Jadi saya tidak mau kreatif lagi ini. Saya tentang penghargaan. Gitu. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa saling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun akan tidak mendapatkannya. Namun tidak mendapatkannya, ada akan merasa dihukum. Maka dalam kultur sekarang itu tidak di suatu grup melakukan ranking. Begitu. Ya. Orang yang berada pada posisi kedua dan selanjutnya, dia akan pastinya dihukum. Itu ya, begitu. Karena ya, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata,
serta menyadari bahwa ia akan membaca, timbul tiga di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak-anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah belajar dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, baik. Penghargaan yang sesungguhnya adalah kita mampu melihat siswa itu mereka berasa senyum, mereka merasa gembira terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Misalkan contoh ya, pada siswa kelas 1 kita melihat mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa merangkai kata-kata. Itu adalah bentuk penghargaan kita untuk mereka. Ketika mereka sudah merasa bahagia, mereka sudah senang sendiri, sudah tertawa sendiri, kalau mereka merasa, oh itu kan sudah bisa menulis nih. Itu adalah bentuk penghargaan kita untuk mereka. Tanpa harus kita sakiti mereka punya perasaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Baik, sekarang kita lanjut dari dulu. Kebutuhan asal manusia. Ya, kita akan mempelajari tentang kebutuhan asal manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, seperti yang Allah sampaikan tadi. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid kita. Ya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, seperti contoh tadi ya Bapak Ibu, ketika siswa di sekolah dalam pembelajaran mereka tidak bersemangat. Ya. Kita harus menggali mereka punya kebutuhan dasarnya. Mungkin saja dari rumah tidak makan, tidak sarapan. Ya. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup berkaitan dengan kesehatan. Lalu mereka ke sekolah dengan pakaiannya kotor, ya, dengan pakaian tidak dicuci. Ya, kita harus mengetahui kebutuhan mereka. Mungkin saja mereka tidak mempunyai rumah, tidak punya air bersih, sehingga untuk dapat mencucikan kebutuhan perlengkapan untuk sekolah. Ya. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, pasti kita sering temukan di kelasnya anak-anak biasanya ngeyel. Biasanya kelas rendah, kita boleh mungkin rasakan ya, bisa rasakan. Ya. Mereka sering mencari perhatian kita. Ya. Mereka ingin dimanja, ingin dipeluk oleh bapak dan ibu. Itu kenapa? Karena siswa ini memiliki kebutuhan dasar yang ini. Ya. Mereka ingin dirinya itu disayang, dimanja-manja, gitu. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan ada penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Ya, baik Bapak Ibu, kebutuhan akan penguasaan ini sering juga dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Misalnya,
sadar mau presentasi. Siswa ini beberapa bulan. Oh saya tidak saya. Mulai beberapa ketika mau presentasi dalam kelas. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ini berkuasa. Dia mau menjadi yang terbaik dari orang lain. Begitu. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Ya, kebebasan ini meliputi kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Di dalam kelas, karena kita mau panen anak-anak itu, oh ibu, oh pak guru, saya bosan yang ini. Itu kita sekarang lihat ya, kenapa anak jadi bosan? Karena anak-anak itu dia memiliki kebebasan untuk memilih. Ya. Misalnya anak-anak itu ada yang mau belajar dengan gaya yang visual, ada teori dan estetik yang artikel gaya belajar yang dikenal. Itu dia memilih dari detail gaya belajar itu. Jadi tidak semua anak itu dia memiliki kemampuan yang sama dengan detail gaya belajar itu. Ya, dia mau memilih yang mana yang dia mau inginkan. Yang berikut kebutuhan anak kesenangan. Ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Para sementara jelas di depan kepada anak, dari belakang lah, dari kiri ke kanan, berbuat yang lain, bermain yang senang. Itu kenapa? Karena mereka mempunyai kebutuhan akan ini, akan kesenangan. Gitu. Jadi kita ada anak yang melakukan itu ya, kita harus mengenali mereka punya kebutuhan apa. Gitu. Oke baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru menurut Dan Jackson. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau dan yang kelima manajer. Baik, Bapak kalau saya masuk lebih jauh, coba. Bapak Ibu, bisa ada posisi yang mana? Dan kelima. Apakah sebagai teman? Atau kita sebagai penghukum? Boleh. Dibalik? Sebagai teman ya? Oke, kenapa ya? Kalau Pak Muli, ya posisi kontrol dan kelima ini seperti apa? Sebagai manajer, baik, biasa manajer. Ya, baik ya kita mulai belajar saja. Ya ini posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal, yaitu seperti yang saya sampaikan. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dipakai lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi ya ini kata-kata yang bisa yang sering dilakukan oleh posisi penghukum ini, misalnya waktu yang aturan saya atau awas kamu, ini kita akan menjawab. Selanjutnya, kamu selalu saja berbuat sama. Selalu, pasti selalu yang terakhir dari saya.
misalnya dalam mengerjakan tugas. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu cara mengukur. Ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Ya, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Sampai disadari bahwa itu tidak membuat anak merasa bersalah. Ya. Lalu berapa kali memberitahu kamu? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Dan biasanya guru tidak dalam posisi ini menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, tetapi itu membuat kita bahasa bersama. Ya, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, kata-kata yang bisa digunakan guru sebagai posisi teman. Ayo bantulah demi ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya. Yang sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya. Jadi kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan siswa. Ya. Itu posisi kontrol sebagai teman, ya. Dengan bahasa-bahasa yang tentu saja meraih siswa, ayolah, marilah. Ya. Ya, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Biasanya bahasa-bahasa yang digunakan apa yang telah kamu lakukan atau sanksi atau konsekuensinya apa. Ya. Biasanya posisi pemantau ini kita hanya mengawasi siswa, ya. Tetapi kita berpedoman atau berpatokan pada konsekuensi dan sanksi. Bisa kita memantau siswa. Lalu ketika kita lihat siswa bersalah, kita memberikan sanksi kepada siswa. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya kesepakatan sekolah yang melanggar. Misalnya kita menemukan siswa yang melanggar kesepakatan sekolah, ya sudah kita jalan siswa dengan konsekuensi atau sanksi yang sudah disepakati. Begitu pun dalam kelas. Oke, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ya, Bapak Ibu, jadi kita jangan terlalu berpikir bahwa manajer itu adalah orang yang paling tinggi di perusahaan manapun. Ya, guru pun kita bisa jadi manajer. Manajer di mana? Dalam kelas. Kita jadi manajer dalam kelas. Ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berposisi sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita sebagai manusia yang berbeda, masih tidak bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi. Ya, kita menjadikan murid kita sebagai
seorang manajer. Ya, ini bahasa-bahasa atau kata-kata yang bisa digunakan ya. Apa yang kita yakini, ya, jadi dia berpedoman pada keyakinan Tuhan yang sudah dibuat. Lalu apakah kamu meyakininya? Ya, jadi kita menanyakan keyakinan siswa ya, berdasarkan keyakinan yang seperti itu siswa. Apakah keyakinan itu penting ya buat kamu? Ya, kembali kepada keyakinan siswa. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, itu bagaimana yang kedua. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, atau kita ditanyakan kepada siswa, mau jadi orang seperti apa kamu nantinya? Itu kita bisa menggali keyakinan siswa, ya, untuk mencapai mimpi yang dia inginkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan Tuhan. Baik, ya Bapak Ibu, ini pertanyaan, mengapa harus keyakinan Tuhan? Bukan peraturan Tuhan. Mengapa harus keyakinan Tuhan, bukan peraturan? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Baiklah, terima kasih Bapak. Nyaris 100% yang jawab Bapak. Kalau peraturan itu, peraturan sesuatu yang terlalu baik. Yang kalau siswa melanggar pasti tidak dapat hukuman. Ya. Lalu kalau keyakinan itu dia bersifat universal, dia bersifat umum. Dia lebih dari peraturan. Jadi di dalam keyakinan itu kita kan menggali siswa punya keinginan, keinginan seperti apa yang harus mereka mau dalam kelas tersebut ataupun di sekolah. Jadi kita harus melibatkan siswa, dan kita membuat keyakinan jelas. Kita yang membuat dan siswa yang mengikuti, tetapi kita perlu bersama dengan siswa. Dan kita bisa tahu mereka punya keinginan dalam kelas ini seperti apa. Ya, keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Ya, keyakinan ini adalah prinsip yang termasuk tindakan kita secara intuisi. Itu keyakinan kelas. Jadi benar-benar tumbuh dalam diri. Bisa kita menggali keyakinan siswa dalam kelas. Oh anak-anak, kalian mau kelas kita yang seperti apa? Oh, ada yang menjawab, maunya saling menghargai. Maka itu, kenapa kamu mau saling menghargai? Ya, kita ingin hubungan yang baik antara teman dan guru, ya, dengan kepala sekolah dan semua warga sekolah. Nah itu kan timbul motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Mereka yang merumuskan, mereka juga yang menjalankan. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan atau kesepakatan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah ini tanpa tulis atau di kertas besar atau melalui poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa menyediakan hasil pendapat. Ya, kasihlah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif dan dari positif. Ya, dan setiap pihak untuk keyakinan Tuhan tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Misalnya, siswa menginginkan kelas
Ya, yang bersih, ya misalnya. Lalu dalam perumusan itu memang menuliskan tidak membuang sampah pada tempatnya. Cuma kalimat negatif ya, pada tidak. Ya, kita berusaha merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kita mengingat ketika ujian tidak ada yang menyontek. Itu negatifnya. Kita lupakan positif. Misalnya kalau tidak menyontek itu kalian mencerminkan nilai apa? Nilai ke-7. Ya. Itu nilai. Berarti kita sudah menciptakan nilai kebalikan yang universal, yaitu nilai 7. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Yang tadi Bu, seperti saya tadi, ini materi yang terakhir yang kita. Segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan berupa dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi orang tua itu bisa dilakukan di rumah dengan pendekatan segitiga restitusi. Tujuannya adalah ini untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka bisa mengetahui kepunyaan kesalahan sehingga dapat memperbaiki untuk di kemudian hari selama menjadi lebih baik. Ya. Lalu 3 tahapan dalam merumuskan atau penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua kualitas tidak ada yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Oke. Yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar yang namun ada berkurang. Ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Ya, ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita menetralkan situasi yang terjadi. Ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya, siswa itu memang dia rasa bersama, tetapi dia rasa bahwa ada orang lain juga yang berbuat salah seperti dia. Bukan hanya dia sendiri saja yang berbuat salah. Ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti dia dengan sebelumnya. Ya, saya katakan seperti itu. Ya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ya. Lalu kita bisa menyelesaikan di sini, ya. Selanjutnya Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Jadi kita mencari solusi bersama kita itu. Ya. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Ya. Jadi kita mencoba merendahkan, menstabilkan identitas. Kita menenangkan situasi yang sedang terjadi. Persoalan itu. Baik, selanjutnya kita lihat validasi kata yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dasar di sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Contoh kata yang bisa kita gunakan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, dari itu. Ya. Ya. Misalkan kita saling berantem nih, kita menstabilkan identitas. Ya. Kita mulai mengatakan kepada dia, padahal atau untuk saya atau beruntung kamu bisa melakukan hal, beruntung kamu tidak bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya. Misalnya dia memaksa temannya,
untuk saja dia hanya sekadar berkelahi, dia tidak dapat saling berpaksa. Itu bahkan menciptakan masalah yang lebih parah lagi. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kita yang pada siswa. Sekali dia punya pengakuannya. Jadi siswa seperti yang kita belajar pertama. Setiap tindakan siswa itu memiliki tujuan tertentu. Jadi kita kali ini siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi itu yang lain, dalam diri lain, kalau melakukan hal ini karena ini, ya, boleh jadi. Selanjutnya, kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid jadi kita memperbaiki tidak yang salah dalam proses tidak itu. Baik, ini yang terakhir. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini bagian yang tidak kalah penting ya, Bapak Ibu. Sebelum menanyakan keyakinan, Bapak Ibu, pastikan bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sehingga itu menjadi dasar pijakan kita untuk menanyakan kepada murid. Tetapi kita perlu membuat keyakinan kelas, lalu misalnya murid, oh keyakinan apa yang kamu lakukan? Murid, dengan apa? Tidak pernah bahas keyakinan. Begitu ya. Teori Kotor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi tradisional. Ya, ketika ada institusi telah tercapai, langkah pertama yang kedua ini, dan anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, ini kata-kata yang saya gunakan Bapak Ibu dalam menandakan keyakinan para siswa. Apa yang kita percaya ini sebagai kelas atau keluarga? Berikut, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan nilai dari keyakinan keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya tanya para siswa. Kamu mengisikan kamu orang yang seperti apa? Kalau kamu mengisikan orang yang seperti ini, maka kamu harus bagaimana ke depan? Itu tidak harus menumbuhkan siswa punya keyakinan dan kepercayaan diri. Ya, penting untuk menanyakan si anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah ini, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau tidak dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan pertanyaan seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ya, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus kepada gambaran tersebut. Atau kita bisa menggunakan contoh pendapat orang lain. Ya, kamu mau menjadi seperti apa ke depan? Oh, kamu mau menjadi orang yang sukses. Lalu kita bandingkan dengan orang yang sukses. Oh, kamu lihat ini, seperti orang ini. Ya, itu sudah menjadi orang sukses. Dia melakukan ini supaya dia menjadi sukses. Sehingga itu menjadi referensi buat anak supaya dia bisa melakukan itu ke depan. Baik ya Bapak Ibu, sebelum mengakhiri materi kali ini, saya akan tayangkan sebuah contoh penerapan plastik segitiga itu ya. Ya, ini tengah hanya 2-3 menit ya, Bapak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Segitiga luar biasa. Suara menggerak, yes. Tadi segitiga luar biasa. Suara menggerak, yes. Kembali.
tidak lebih buruk dari itu. Misalnya kamu bisa saja melukai Syria dengan mendorongnya hingga terjatuh. Sekarang coba kamu pikirkan, apakah tidak akan mendorong Syria tadi dengan orang lain atau tidak? Ya baik. Coba kamu ingat-ingat di awal pertemuan kita, kira-kira kesepakatan kelas tidak yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak? Baik. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu lakukan? Baik, sikap kalian menghormati dan menghargai itu kira-kira penting buat kamu tidak? Kalau penting, kira-kira sikap apa yang kamu tunjukkan ketika kamu sedang marah atau emosi dengan orang lain? Baik itu. Apakah kamu bersedia berbagi dengan lain? Apa yang kamu lakukan untuk dapat berbagi masalah itu? Harus bersama dengan saya, Pak. Saya harus menyakiti dan saya harus bermain sportif, Pak. Baik itu, luar biasa tidak akan kamu, Pak Guru Salud. Semoga kedepannya kamu menjadi anak yang lebih berbaik, yang lebih berbaik lagi, dan bisa bermain dengan sportif. Sekarang itu, kamu bisa kembali ke kelas kamu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan siswa. Baik, materi tentang segitiga restitusi ini menjadi materi terakhir kita hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak untuk segala partisipasi kita hari ini. Sudah 1 jam lebih kita mempelajari konsep-konsep inti budaya positif. Harapan saya semoga dari kegiatan hari ini kita menambah wawasan kita tentang konsep-konsep inti budaya positif dan mampu menerapkan dalam keseharian kita, baik itu di kelas maupun di sekolah, untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Dari saya hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ison. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tepuk uang hebat dulu untuk Pak Ison. Jadi dia punya tepuknya, wow hebat, wow hebat, wow hebat hebat, wow. Ya. Jadi kita mulai tepuk wow hebat, wow hebat, wow hebat, wow hebat hebat, wow. Oke, terima kasih. Oke, jadi baik. Bapak Ibu guru hebat semua, kita sudah mendengarkan sosialisasi yang berkaitan dengan budaya positif dari Pak Ijon. Jadi ada hal-hal yang mungkin hal-hal baru yang kita dapat kali ini dari Pak Ijon, sudah berbagi dari kita berbagai hal yang mungkin kita guru yang harus perbaiki, seperti 5 fungsi kontrol yang harus kita benahi bersama, dan juga dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin hanya itu saja dari Pak Ijon. Sebelumnya itu kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Mungkin Pak B-nya waktu dan kesempatan. Bapak Ibu guru, mari kita berdiri. Kita menutupi segala kegiatan ini dengan doa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjat kehadirat-Mu. Pada siang hari ini kami telah mengikuti kegiatan yang dipaparkan oleh saudara
Niko. Semoga apa yang dibicarakan pada hari ini dapat berguna bagi lembaga pendidikan kami, khususnya untuk para guru, supaya apa yang kami dapatkan hari ini bisa kami tunjukkan dan berikan kepada anak-anak kami. Kami berdoa pula kepadamu ya Tuhan, lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami aman dan selamat sampai di tempat tujuan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, saya guru mata pelajaran agama dari kelas 4 sampai kelas 6. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Nikolaus Ja karena atas ini pemaparan materi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi dari materi yang disampaikan oleh ini saudara saya Nikolaus Ja tadi, saya mendapatkan pengalaman baru untuk saya terapkan ke dalam anak-anak dalam kelas. Jadi saya bisa dapatkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fabianus Tani, guru kelas 6 SD Idangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nikolaus Ja yang sudah memberikan materi tentang budaya positif, terlebih khusus tentang cara membuat keyakinan kelas. Ternyata cara membuat keyakinan kelas harus melibatkan guru dan siswa-siswi sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Oke, baik. Bagaimana, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita bersama-sama antara kamu dan Pak Guru, kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang baru. Sebelumnya itu Pak Guru mau tanya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ayo, coba. Nah, Kalita. Tenang, ayo. Apa? Ayo. Mengapa harus peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo. Baik, tepuk tangan dulu ya. Salut ya. Jadi, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas berarti ya kalian menyampaikan itu berdasarkan dari isi hatinya kalian, dari motivasi internal atau motivasi intrinsik. Tetapi kalau peraturan itu biasanya orang lain yang buat, orang lain yang lakukan, tidak berdasarkan diskusi bersama, ya kan? Ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kita berdiskusi bersama-sama, antara guru dan siswa, semua pada kelas, itu kita melibatkan semua untuk mendapatkan keyakinan kelas bersama, dan itu harus dijalankan berdasarkan motivasi dan dalam dirinya kalian, dari kalian yang membuat, kalian juga yang akan melaksanakannya, bersama dengan semua warga kelas. Baik, selanjutnya
Ya, keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan kelas yang menuntut nilai-nilai positif dan berujung pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Baik, anak sekalian, pada kesempatan ini kita mulai membuat keyakinan kelas. Oleh karena itu, pertama-tama Pak Guru minta kalian coba pikirkan, kalian menuliskan peraturan kelas yang kamu inginkan seperti apa. Pak Guru persilakan kamu bebas mau menulis peraturan apa saja yang kamu mau, yang kamu inginkan di dalam kelas ini. Pak Guru kasih contoh, misalnya kamu menginginkan di dalam kelas itu kelas yang nyaman, kelas yang tidak gaduh, tidak ribut. Itu salah satu contoh. Nanti kalian menuliskan peraturan apa saja yang menurut kalian harus dijalankan bersama dalam kelas ini. Paham anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya siapkan bukunya. Guru bagikan ini satu-satu Silakan menulis. Yang sudah dapat stick note silakan menulis. Silakan. Satu orang satu peraturan ya. Ayo yang sudah menulis silakan langsung tempel di kertas manila di depan. Ayo silakan menulis peraturan apa saja yang kalian inginkan, yang harus kalian jalankan di dalam kelas ini secara bersama-sama. Silakan. Sudah selesai Michelle? Oke, silakan tempel di depan. Ya. Di atas. Oke, Guru bantu ya. Oke. Oke, terakhir Johannes. Baik silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kalian sudah menuliskan peraturan. Selanjutnya kita coba memilah kalau memang peraturan yang sama kita kelompokkan kita mengelompokkan setiap peraturan yang sudah kamu buat Sekarang yang pertama, tidak boleh ribut saat jam pelajaran, oke? Ya.
Pak Guru pisahkan sendiri di sini ya. Yang berikut, jangan membuang sampah sembarang. Oke, Guru pisahkan di sini. Yang berikut, menjaga kelas tetap aman dan nyaman. Ya, pisahkan sendiri di sini. Yang berikut, menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Nah, ini kelompoknya ini ya. Ini hampir sama nih. Ini kelompoknya di sini. Selanjutnya, tidak boleh buang sampah sembarang. Oke, berarti kelompoknya di sini yang hampir sama. Selanjutnya, menjaga ketertiban kelas. Nah, ini kelompoknya di sini. Ya, selanjutnya tidak boleh ribut dan sopan. Ya, itu kelasnya di sini ya. Oke, Pak Guru minta bantuan yang sukarela, yang mau sukarela. Ayo, Misil, mari. Oke, silakan baca yang ini, Misil. Yang ini, ya ambil yang itu. Menjaga sopan santun. Oke, silakan kelompokkan di mana? Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Ya, ini masuk kelompoknya ini. Oke, DPR. Lagi. Ya, itu masuk di kelompoknya. Ya, yang itu, mantap. Selanjutnya, tidak boleh membuli teman. Sendiri ya. Untuk sendiri ya. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya, tidak boleh mengejek teman, itu sama dengan membuli ya. Sini masuk kelompok sini. Selanjutnya, ya sama. Saling menghargai satu sama lain. Itu di sini masuk kelompoknya di sini. Ya, oke. Tinggal 2. Oh ya, tidak boleh ribut ya. Itu masuk kelompoknya di sini. Oke, yang terakhir. Menjaga ketertiban kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, dimasuknya itu kelompoknya membuang sampah. Ya, terima kasih Michelle, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mengelompokkan dari sekian banyak peraturan tadi tuh kita sudah mengelompokkan menjadi berapa kelompok nih? 4. Ya, ada 1 kelompok, ada 2 kelompok kedua, kelompok ketiga dan kelompok keempat Sekarang tahap selanjutnya kita merubah peraturan tadi tuh menjadi kalimat yang positif. Tadi kan ada yang kalimat negatif tuh, misalnya kamu tulis dilarang, membuang sampah, tidak boleh ribut. Itu kan kalimatnya negatif. Jadi membuat satu keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kalimat negatif ini. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Nah, kalau kita mau pakai kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Harus tenang saat jam pelajaran. Oke, mantap Michelle. Harus tenang saat jam pelajaran. Nanti kita harus menjaga ketenangan. Oke, baik. Pak Guru minta bantu 1 orang untuk menuliskan lagi kalimat positifnya. Carita, silakan. Menulis kalimat positif tadi yang pertama. Ya, ini kelompok yang pertama, ini pasti sama semua Oke. Dilarang ribut itu kalimat positifnya sudah dibuat oleh Carita. Oke, kita masuk kelompok yang kedua Selanjutnya, jangan membuang
positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, mantap. Harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Itu bentuk kalimat positifnya. Ayo, siapa yang super rela menuliskan? Aku guru. Ya, bebas. Nah, cepat ya. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga. Baik, menjaga kelas tetap aman dan nyaman. Terus menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Nah, ini mau kita rubah ke kalian positifnya. Coba, ayo, ada yang bisa? Ini ya, guru baca lagi. Menjaga kelas tetap aman dan nyaman. Terus, yang bagian bawahnya. Menjaga ketertiban kelas. Nah, bagaimana kita rubah ke kalian positifnya? Ya? Ya? Ya, harus tertib saat jam pelajaran. Ya. Berarti kita ambilnya menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Itu kita rubah jadi kalimat positif. Mantap, misalnya. Bagaimana menurut? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Silakan tulis ya. Menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Nah, silakan tulis. Sudah? Oke, sudah tulis. Ya, sudah, silakan tempel di kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan pengelompokannya. Ayo. Mari. Silakan. Kita kelompok yang berapa? Kelompok yang kedua. Ya, silakan tempel di atas, benar. Oke. Iya. Itu tempel di sini. Ya. Oke, kelompok yang ketiga saudara tulis ya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang keempat ya. Nah, sekarang tidak boleh membuli teman. Terus di bawahnya tidak boleh mengejek teman. Ini maknanya hampir sama ya. Tidak boleh membuli teman. Nah, kelas 3. Coba kita rubah ke kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh membuli teman atau tidak boleh mengejek teman. Rubah kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh kata tidak dihilangkan. Menghargai satu sama lain. Oke, silakan deh. Bisa? Iya, menghormati satu sama lain. Oke, mantap ya, luar biasa. Betul. Ya. Ya, silakan menulis. Oke. Sudah menulis saya ganti-gantian ya. Ya. Orang tua lagi. Ya. Menghormati, menghargai satu sama lain. Oke, silakan tulis. Ya. Baik ya, luar biasa kelas 3 ya. Kalian sudah mampu menemukan peraturan dan kita sudah membuat dalam bentuk kalimat yang positif. Dan peraturan-peraturan yang kamu rumuskan tadi itu kita akan membuat mendapatkan keyakinan kelas yang kita inginkan. Oke. Sekarang minus kelompok 4. Ayo. Oke, baik ya. Kelas 3. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Ya. Mana semangat, Bu? Baik, tahap selanjutnya. Ya, ini kita akan mau jadikan keyakinan kelas ya, berdasarkan peraturan yang sudah kamu buat tadi ya. Pak Guru minta bantu satu orang. Ayo, maju. Rita maju.
Silakan tempel di kelompok yang mana tadi? Oke. Ya, silakan kembali. Baik, kelas 3. Sekarang kita sama-sama mendengarkan keyakinan kelas yang sudah kamu buat ya. Dari peraturan kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas yang sudah kamu rumuskan tadi. Oke, silakan baca dari yang pertama ini. Harus tenang saat jam pelajaran. Ya, apa tadi? Harus tenang saat jam pelajaran. Oke, yang kedua. Membuang sampah di tempatnya. Iya, yang kedua apa tadi? Membuang sampah di tempatnya. Oke, selanjutnya. Menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan. Ya, selanjutnya apa tadi? Menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan. Iya, menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan kelas. Oke, yang terakhir. Menghormati dan menghargai satu sama lain. Iya, menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, silakan duduk Larissa. Baik, baik kelas 3. Kita sudah mendapatkan keyakinan kelas yang sudah kita mau dan yang akan kita jalankan. Baik, sekarang kita akan menggambarkan perilaku dari setiap keyakinan yang sudah kamu buat. Yang pertama, harus tenang saat jam pelajaran. Sekarang gambaran perilaku yang nyata seperti apa? Kalau kita belajar kita harus tenang. Kalau kita belajar kita harus tenang. Apalagi? Ayo. Menghormati teman saat belajar. Iya, menghormati teman saat belajar. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kerja. Apa? Iya, menghormati teman saat berdoa. Iya, menghormati teman sedang menulis atau sedang belajar. Itu adalah gambaran perilaku dari keyakinan kelas yang pertama. Bisa paham? Oke, sekarang kita lanjutkan dari keyakinan kelas yang kedua, yaitu membuang sampah di tempatnya. Sekarang mau bertanya, gambaran perilaku contoh konkret seperti apa ya? Kalau kita lihat ada sampah kita harus pilih dan bongkar tempatnya. Iya, kalau lihat ada sampah dan kita harus pilih dan membuangnya pada tempat sampah. Kita pilih langsung bakar. Ya, pilih langsung bakar. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kira-kira seperti itu ya untuk gambaran perilaku ya. Oke, itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu kita mencerminkan apa? Nilai apa? Nilai? Iya, mantap. Kita mencerminkan nilai kebersihan. Kita minta kebersihan sekolah, dari kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya, menjaga ketertiban kelas dan kenyamanan. Menjaga ketertiban dan kenyamanan. Itu gambaran perilaku seperti apa? Menjaga ketertiban kelas. Agarnya tetap aman dan tenang. Iya, nyaman. Dengan caranya bagaimana? Contoh konkretnya? Kita harus tidak boleh dengan. Dia tidak boleh ribut. Dan harus tenang. Ya, tidak boleh ribut ketika jam pembelajaran. Nah, itu kita mencerminkan bahwa kita itu sedang menjaga kenyamanan kelas. Terus apa lagi? Supaya kelas itu nyaman dan aman, kalian harus buat apa? Ya, menjaga kebersihan selain itu. Dia menjaga kerapian kelas. Iya. Oke. Nah, itu contoh-contoh kalian mencerminkan apa sikap kalian untuk menjaga kenyamanan kelas. Dan itu harus kamu lakukan ke depannya. Oke. Sekarang selanjutnya menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke. Ini bagaimana? Ya, menghargai teman saat berdoa. Mantap sekali. Satu-satu. Satu-satu.
Satu. Saat berdoa. Saat belajar menghargai. Apa lagi? Oke. Oke, mantap, luar biasa. Sekarang nih, dalam satu kelas kalian, apakah kalian ini beragam suku bangsa? Apa kalian ini beragam suku bangsa, beragam agama? Ya kan? Ya dong. Nah, sikap yang harus kalian lakukan bagaimana? Kalau kalian menemukan dalam kelas ada yang beda agama, ada yang beda desa, beda suku, beda ras. Nah, menghargai dan mengerti. Oke, itu contoh konkretnya. Lalu yang berikut, ketika teman menyampaikan pendapat, kamu harus buat apa? Ya, harus menghargai dengan mendengarkan pendapat orang lain. Iya, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, pendapat teman. Kemudian, ketika guru menyampaikan, kalian harus menghargai guru. Nah, nanti kalian juga akan diberi kesempatan oleh guru untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi antara guru dan murid harus saling menghargai. Mantap, Oke, baik. Sekarang, halo. Ya, sekarang kita sudah menemukan keyakinan kelas kita. Ada berapa semuanya ini? Ada berapa? Ada? Ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ya, sekarang Pak Guru minta. Perasaan saya senang sekali karena dapat membuat keyakinan kelas. Menurut saya sangat penting karena saya meyakini dapat membuat diri saya lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata ini. Semoga terinspirasi. Teriring salam dan bahagia.